Halo guys, balik lagi di channel gua Henry GVD. Nah, kali ini kita akan ngebahas sedikit chapter kedepannya ya, tentang manhwa Elicit yang 257. Apa yang terjadi nanti di chapter itu yang akan update di hari atau di minggu ini atau besok ya. Pokoknya tinggal beberapa hari lagi sih, sehari atau 2 hari. Jadi di chapter sebelumnya yang 256 kita udah tonton nih, yang dimana si Jiwo ini dituduh oleh salah satu anggota Frame atau muridnya Andre ya, yang sengaja memang benar-benar pengen ngancurin atau musnahin si muridnya si Kaiden ini, Jiwo ya. Emang ada dendam pribadi karena waktu pas lagi Andre ini timnya mau musnahin Akademi Dunia malah dihalangi oleh Kaiden ya. Gitulah sifatnya Andre, kalian tahu sendiri ya kan, gimana orang yang pendendam, licik ya. Nah, di sini kita melihat Jiwo yang di chapter sebelumnya ini. Kita sebelum lanjut ke chapter 257, kita bahas sedikit 257 ya. Di 257 ini ya, si Jiwo ini tiba-tiba didatangi oleh Muse ya, yang dimana dia ditanyakan kemana nomor 6. Nah, nomor 6 ini yang kemarin di chapter sebelumnya juga yang ngedatengin si Jiwo ya. Mungkin karena respect banget sama dia ya, bener. Karena heran karena Jiwo ini beda dari petarung yang lain, hunter yang lain. Nah, di sini si Muse ini lebih ngedepanin karena Muse ini emang orangnya nggak terlalu kayak naruh dendam oleh Jiwo ya. Welcome orangnya. Jadi dia nanya baik-baik, tapi beda lagi dengan muridnya si Andre. Emang dia dari awal emang udah dendam kali ya sama Kaiden ya. Makanya kesel aja ngelihat si Jiwo. Nah, di sini dia dituduh, ditanya ke nomor 6 dan heran juga si Jiwo juga nggak tahu apa-apa karena kan sebelumnya si nomor 6 juga langsung tiba-tiba pulang dan ternyata di tengah perjalanan dia dijegat oleh si muridnya Skenader, siapa tuh namanya ya, salah satu top dunia ya, yaitu si Duk ya. Duk, aduh namanya aja udah kayak nama binatang, Dok. Maksudnya gini, dia diserang, dibunuh dari belakang ya. Nggak tahu kalau pertarungan dari depan siapa yang menang, tapi tetap menang Duk sih. Cuman licik aja, kayak lu tuh punya kekuatan gitu. Kalau menurut gue ya, si Duk itu lebih kuat dari nomor 6. Tapi kenapa lu kayak main belakang? Maksud gue ya, kalau lu pengen bertarung dari depan itu kayak nggak adil aja gitu guys. Gue juga kesel di situ, si Duk tiba-tiba aduh sampah banget gitu, nyampah di chapter ini. Tapi nggak apa-apa. Dan setelah dia itu kayaknya dia benar-benar ngebunuh salah satu nomor 6 ya. Tapi kita nggak tahu nih apakah nomor 6 mati. Kayaknya mati dah ya, soalnya kayak ketusuk jantungnya. Tapi kan kalau di chapter sebelumnya juga banyak banget teman-teman Jiwo yang ketusuk tapi tetap hidup. Ya mudah-mudahan aja, kita lihat apa. Tapi katanya sih udah mati atau ngebunuh. Nah, jadi salah satu si salah satu gurunya si Muse ini yaitu si Supri ya. Nama ada aja Supri, top dunia loh. Top dunia namanya Supri anjir. Nah, si Supri ini juga nggak percaya, tapi mereka udah kayak paham kalau ini jebakan untuk Jiwo dan Kaiden. Biar pada akhirnya emang si Frame, salah satu anggota Frame yang dendam sama muridnya Kaiden atau Jiwo, pengen si Kaiden ini muncul. Ibaratnya mau ngemusnahin Kaiden. Tapi seru nih di sini. Sepertinya Andre dan muridnya Andre ini cukup ngambil alih kesempatan buat munculin Kaiden atau guru Jiwo di Frame. Nah, pasti di chapter sebelumnya setelahnya sih kayaknya belum tentu Kaiden bakalan bertarung habis-habisan. Kenapa? Karena mungkin kedepannya di chapter selanjutnya masih kayak ngebahas tentang siapa dalangnya, masih ditanya-tanyain dulu ya kan. Tapi kita nggak ada yang tahu nih karena Kaiden itu tipe orang yang nggak mau menunggu. Kalau dia juga ada kesempatan, malah ini menurut dia kesempatan ketika Jiwo diserang oleh salah satu murid atau seluruh Frame, dia bakal muncul. Malah dia mungkin bagi dia bukan berbahaya ya, malah peluang buat dia bertarung melawan seluruh top dunia yang ada di Frame. Tapi kalau kalian bilang apakah akan menang atau enggak Kaiden kalau ngelawan seluruh anggota Frame, gimana ya guys? Ini beda guys. Dia beda, anggota Frame ini beda banget sama grup-grup yang setelah yang udah dihancurin oleh Kaiden. Contohnya kemarin yang waktu itu chapter berapa dia ngancurin salah satu guild Korea ya, guild Korea, dan ternyata emang gak hebat-hebat banget di dalam guild itu, cuman salah satu pemimpinnya aja yang hebat.
Nah, tapi di sini beda cerita sama di frame. Di chapter selanjutnya itu kita belum tentu tahu apa kepikiran author penulisnya, karena di di frame ini banyak banget top dunia guys, bukan hanya satu loh, 3 dari screenreader, frame, Andre. Nah 3 ini, nah lihat takutnya 3 ini ikut-ikutan ngebunuh buat ngejebak atau ada kesempatan buat ngancurin si Kaiden. Tapi kalau kita lihat karakter-karakter masing-masing dari top dunia ini, salah satunya yaitu ada Supri Supri sama satu lagi screenreader, sepertinya mereka nggak akan kayak seperti Andre sepemikiran, kayaknya beda pemikiran. Mungkin dia bergabung karena mungkin ada keuntungan yang bisa mereka hasilkan. Tapi menurut gue ya, sepertinya nggak akan sih, karena kelihatan dari kemarin gurunya si Duke ini atau screenreader ini ke kamar jiwa nanyain Kaiden, dia itu nggak ada naro dendam apapun, dan sepertinya dia emang real ingin bertarung dengan kekuatannya untuk melawan Kaiden ya. Jadi dia ini hampir sama kayak Kaiden, suka bertarung, sepertinya seperti itu. Contohnya dia nggak mungkin pakai cara licik seperti muridnya atau kayak Andre. Apalagi si Supri ini dari awal pun dia emang yang ngundang. Sepertinya si Supri ini yang mengundang jiwa untuk datang ke frame. Kayaknya nihil banget kalau dia tiba-tiba berbalik arah buat ngebunuh si Kaiden, karena dari awal chapter pun dia diperlihatkan pun nggak ada tanda-tanda seperti itu. Dia cuma pengen ngelihat, penasaran murid seperti apa yang diangkat oleh Kaiden, yaitu Jiwo ya. Meskipun udah tahu bakatnya Jiwo. Nah, di chapter yang selanjutnya ini yang 257 ya guys, sepertinya kita akan perlihatkan seru-seruannya ya. Mungkin akan muncul sekilas Kaiden atau mungkin akan bertarung, tapi nggak akan sampai ngebantai anggota frame, karena di dalam anggota frame juga nggak ada musuh yang terlihat ingin membunuh Jiwo ya. Ibaratnya nggak semua anggota frame itu ternyata seperti Andre. Beda lagi kalau Andre mah emang gak jelas. Tapi gue pengen banget Kaiden ini ngelawan Andre sama muridnya Andre tuh siapa yang sebenarnya udah kelihatan pemenangnya adalah Kaiden. Tapi pengen aja ngeliat dia ngancurin itu. Cuman kalau ngancurin sebuah build up frame kayaknya nggak mungkin deh guys, karena si Jiwo pun di sini disambutnya dengan aman, karena Kaiden pun nggak ada niatan buat dia ngancurin frame, kecuali kalau Jiwo dibikin babak belur lagi, udahlah ngamuk lah kucing oren ya kan. Sama apalagi kalau kita ngelihat gaya pertarungan 3 orang nih, Jiwo, Kaiden sama Catherine melawan beberapa top dunia yang ada di frame, sepertinya akan sulit. Itu bakal memojokkan anggota tim Kaiden ya sendiri, karena banyak banget anggota frame. Tapi kayaknya nggak mungkin pertarungan besar-besaran di frame, mungkin hanya beberapa konflik pertarungan kecil yang akan dilakukan mereka di chapter selanjutnya, atau mungkin hanya masih menunggu. Seharusnya sih ya, di dalam anggota frame itu kan ada sebuah hunter, maksudnya khusus buat informasi, buat masa sebesar guild frame itu nggak punya beberapa murid yang cerdas. Kita curiga di situ guys, berarti bukan frame-nya yang bodoh, cuma sengaja sebenarnya udah pada tahu pemimpin yang ada di frame, cuman mungkin karena mereka juga jaga jarak untuk agar tidak terlibat oleh beberapa top dunia. Mereka juga takut, bukan takut karena apa ya, tapi karena lebih ngerugiin mereka sendiri kalau mereka ngebelain Kaiden nih, ibaratnya Jiwo. Mereka nggak ada untungnya gitu guys. Jadi kemungkinan mereka cuman hanya berpura-pura tidak tahu, sebenarnya udah tahu. Oke? Nah, di sini kita akan ngelihat beberapa, tapi kita lihat penulisnya sih. Tergantung penulisnya aja maunya gimana. Jadi kita akan lanjut ke chapter sebelumnya, nge-review tentang Elicit yang terbaru. Nanti di chapter selanjutnya dia akan keluar nih. Nanti kita review lagi, oke? Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.